kalau di pidato tuh garang. Maka oleh para pendukungnya, mungkin di luar Bang Ade ya, karena saya belum pernah mendengar Bang Ade memuji-muji Prabowo misalnya, Pak Prabowo ini kuat, Pak Prabowo ini apa namanya, ya memperlihatkanlah beliau ini macan, begitulah kira-kira ya kan, singa gitu ya, macam-macam gitu. Karena memang Pak Prabowo kalau pidatonya begitu kan, kita tahu semua tuh. Tapi pidato yang menggelegar ini, yang memperlihatkan macan singa ini, di lapangannya nggak kelihatan tuh. Pembentukan kabinet jadi kopnya begini gitu. Kalau beliau macan, enggak. Jokowi aja 34, masa saya 100? Saya lebih kecil dong. Itu macan gitu loh. Itu kelihatan. Ini muncullah harmoni. Kalau udah berpikir harmoni, bukan macan. Kalau macan itu melihat orang lain sebagai kompetitor. Dan dia suka. Ini belum apa-apa, harmoni. Rangkul sana, rangkul sini. Yang beda pandangan pun dirangkul oleh beliau masuk ke dalam. Jelas PKB itu kubu yang mengatakan kami perubahan kan. Masuk aja sini kata Pak Prabowo. Nah sebagai orang yang macan macam-macam, dia akan membiarkan ada kompetitor gitu. Supaya lebih, ini enggak, harmoni-harmoni. Belum apa-apa, saya kira Mas Ade pasti nggak setuju juga ini. Ada istilah demokrasi sejuk. Ya demokrasi dibuat untuk membuat orang sejuk, nggak usah lagi ditambahin imbuhan itu gitu loh. Demokrasi dibuat tuh supaya orang beradab. Karena kekuasaan sebelum demokrasi dikenal, caranya orang tuh bunuh-bunuhan kan. Nah dibuatlah demokrasi supaya orang menggunakan dan mencari dan juga merebut kekuasaan itu bukan dengan otot, bukan dengan senjata, tapi dengan akal. Maka di pilkada kan kita perkenalkan debat-debat namanya kan. Supaya orang tukar pikiran, tukar gagasan, adu argumen tentang apa sih yang mau kita kerjakan 5 tahun ke depan. Demokrasi itu sendiri ngandung itu, nggak usah lagi dikasih imbuhan sejuk lah, tentram lah, apalagi amal lah. Itu menunjukkan yang saya sebutkan tadi paradoks. Karena sebenarnya kalau orang udah mengatakan demokrasi yang aman, pinginnya itu yang amannya, bukan demokrasinya gitu. Kalau yang mengatakan demokrasi yang sejuk, demokrasi yang tentram, dia pengennya itu tentramnya. Jadi bukan demokrasinya. Tapi tentramnya macam mana? Tentram yang di pikiran dia juga gitu loh. Tentram itu adalah, dia sendiri buat definisinya. Kalau ada orang yang di sini nggak masuk dalam definisi, dia keluar. Anda nggak melakukan demokrasi yang tentram, kata dia. Nah Pak Prabowo menurut saya kejebak di situ, kejebak pada idiom yang dia buat sendiri, sehingga kegarangannya, kesingaannya, kemacananannya itu nggak lihat di lapangan. Ini perlu kita lihat kemacanannya Pak Prabowo terhadap kasus ini yang berkebetulan disangkut pautkan setidaknya oleh tema ini melalui Bang Karni dengan Saudara Budi Ari. Ini saya dengar temanya dari abang loh Bang, yang mengaitkan ini. Jadi saya mau lihat apa reaksinya Pak Prabowo kalau ada satu menterinya yang dikait-kaitkan dengan dugaan adanya tindakan pidana. Bisa nggak? Kita lihat nggak kegarangannya, kemacanannya, pertemuan Pak Prabowo dengan Jokowi. Itu kan apa ya, menunjukkan kepada kita apalagi yang mau dikonsultasikan oleh beliau gitu. Karena penjelasan logisnya nggak ada. Pertama, 17 dari anggota kabinetnya adalah anggota kabinetnya Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jadi kalau ada sesuatu yang beliau nggak paham, masa sih yang 17 ini nggak bisa dimintai pendapat oleh Pak Prabowo? Itu pertama. Yang kedua, wakil presidennya itu adalah anaknya Pak Jokowi. Kalau ada sesuatu, masa sih anaknya Pak Jokowi ini nggak bisa diajak dialog, nggak mengerti sesuatu, dan sebagainya. Bagi saya itu menunjukkan bagian dari pidato yang garang itu dengan praktek yang lembek di lapangan itu gitu.
ke Solo lagi makan malam. Jadi kesan saya Pak Prabowo belum move on bahwa beliau itu adalah Presiden RI gitu loh, bukan menterinya Pak Jokowi gitu loh, kira-kira tuh. Kan orang mengunjungi orang lain tuh, apalagi sebagai presiden, karena ada sesuatu yang merasa bahwa yang di sana itu lebih hebat dari dia gitu loh, kira-kira tuh. Kan Pak Jokowi udah rakyat biasa, sama dengan kita. Nggak ada peristiwa yang sangat khusus yang memungkinkan Pak Prabowo sowan ke Solo gitu. Itu artinya mungkin di pikirannya Pak Prabowo belum muncul kesadaran bahwa saya ini Presiden RI. Bukan saya yang ke Solo, tapi Pak Jokowi yang datang ke istana. Kan begitu logikanya. Saya mengatakan begini, dengan semua yang saya sebutkan itu, Bang Karni, saya betul-betul nggak merasa bahwa apa yang dibayangkan dari Pak Prabowo selama ini dan apa yang diucapkan oleh beliau di depan matanya sekarang udah kejadian, belum ada reaksi. Bagi saya menunjukkan memang Pak Prabowo bukanlah si pemimpin seperti yang dipidatokan oleh beliau berulang-ulang itu. Pada setidaknya dalam praktek hari ini kita melihat beliau menurut saya bahkan tidak lebih tegas, lebih tidak macan, lebih tidak dari pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Tapi ini kan masih permulaan. Kita tidak tahu. Mungkin setelah ini, Bang Karni, ya kan, setelah beliau dengar ILC ini gitu ya, lalu tunggu. Setelah ini saya akan betul-betul jadi macan. Kita tunggu kapan yang sesungguhnya Pak Prabowo menjelma menjadi macan itu.